Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, menduga dokter forensik yang pertama kali mengotopsi jenazah Brigadir J bekerja di bawah tekanan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Indonesia Polisi WIPW, Sugeng Teguh Santoso. Ia menduga, dokter forensik yang pertama kali mengotopsi jenazah Brigadir J tidak bekerja secara profesional. Kombes Pol Budi mengungkapkan kronologi dari dugaan kasus baku tembak tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 17 WIB. Aksi tembak-menembak itu disebabkan karena Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo. Kata Kombes Budi, Putri Cendrawati sedang tertidur setelah tiba di rumah singgah usai perjalanan dari luar kota. Hanya saja, Budi tidak menjelaskan secara terperinci bentuk pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Kenyataannya, otopsi ulang Brigadir J banyak merubah skenario awal versi kepolisian. Berikut otopsi ulang Brigadir J yang diinfokan ke media oleh Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Sekedar informasi bahwa Magister Kesehatan Herlina Lubis dan salah satu dokter ditunjuk untuk mengamati dan menganalisa hasil otopsi dan visum Brigadir J. Setelah pemakaman ulang, Kamarudin menjumpai Herlina dan dokter untuk melihat hasil forensik dan diakta notariskan. Yang dilaporkan kepada ahli kita pertama, ketika kepalanya dibuka otaknya sudah tidak ditemukan, ujar Kamarudin. Setelah mereka raba-raba kepalanya, ternyata ada semacam penampilan lem. Setelah diraba-raba rambutnya, ternyata di situ ada lubang disondek, ditusuk lubang itu tembus ke mata dan hidung. Diduga Brigadir J ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian, terdapat 6 retakan tengkorak. Retakan diduga karena tembakan, mungkin juga akibat lain. Pas dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut, kemudian ada temuan tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ditemukan juga lubang di dada diduga bekas tembakan, ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Selain itu juga ditemukan di bagian bahu, ada luka terbuka yang dagingnya hampir terkelupas. Yang masih belum tahu apa penyebabnya, dugaan sementara bukan karena peluru. Terdapat bagian bawah lengan yang patah, belum diketahui sebab patahnya karena masih diteliti oleh dokter forensik. Lalu jari kelingking dan jari manis ditemukan patah, yaitu di sekitar kukunya, dan sudah diambil sampelnya untuk dipastikan penyebab patahnya. Ada juga memar di punggung di bagian belakang dan di bagian kaki sebelah kiri, yang sudah diambil sampelnya. Ada juga lubang yang masih belum tahu penyebabnya di pergelangan kaki kiri bawah. Itulah secara umum, tetapi sebenarnya masih banyak lagi temuan-temuan. Tapi itu semua sudah diaktakan notaris, ujar Kamarudin. Oke, itu dia data yang terlebih dahulu, saya cari kebenarannya. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Maaf jika ada kesalahan kata dan data. Saya pamit.